Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih untuk hari baru, anugerah yang Kau berikan pada hari ini, kesempatan baru yang kami terima Tuhan di hari ini Tuhan. Kami bisa menikmati hari ini Tuhan, kami bisa melakukan banyak kegiatan di hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan di hari baru ini Tuhan, kami bisa mengucapkan syukur untuk semua hal yang telah Kau lakukan selama kami hidup sampai hari ini Tuhan. Kami bisa mempunyai kesempatan Tuhan untuk mengingat-ingat dan memohon ampunan setiap kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Dan kami punya kesempatan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan sukacita darimu Tuhan, mendatangkan berkat darimu Tuhan, mendatangkan perkenanan darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari baru ini, kesempatan baru ini. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian Tuhan. Buka jiwa roh hati kami Yesus, berkata-katalah kepada kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu mengalir dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu kami perlu. Malaikat-malaikat-Mu Tuhan, jaga kami semuanya Yesus. Lindungi kami Yesus. Biarlah setiap perkataan hikmat-hikmat yang Kau berikan pada kami pada hari ini Yesus merasuk Tuhan ke jiwa roh hati kami Tuhan. Berakar, bertumbuh, berbuah lebat Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat sampai ke ujung bumi Tuhan, seperti yang Kau mau Yesus, untuk memberkati kami semuanya Yesus. Dan kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, karena perkenananmu, pernyataanmu benar-benar nyata di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan harian ini. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di atas muka bumi ini. Karena apa? Karena Tuhan adalah jalan menuju surga. Itu harus kita beritakan. Yesus adalah kabar sukacita, kasih karunia bagi umat manusia. Amin. Dan benar-benar berkat dari Tuhan, kita bisa mendengar nama Tuhan Yesus, dapat ke gereja, sampai ke Indonesia. Terima kasih, ini adalah berkat karunia Tuhan. Terima kasih Yesus, karena 2000 tahun yang lalu para rasul, para nabi Tuhan Yesus benar-benar bekerja keras agar nama Tuhan dipermuliakan, agar nama Tuhan didengar semua orang. Dan puluhan, ratusan ribu tahun yang lalu, bahkan mungkin juga jutaan tahun yang lalu ya, orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan sampai ke semua bangsa, sampai di negara Indonesia. Dan bagi saya ini benar-benar luar biasa. 16 tahun lalu Tuhan Yesus benar-benar berkata kepada pendetanya, kemudian menguatkan lagi 2 pendeta besar lainnya. Ini benar-benar anugerah bagi saya, apapun yang saya alami.
Manusia bisa merancangkan apapun, yang terpenting itu Tuhan. Yang terpenting saat kita bertemu dengan Tuhan, kita melakukan yang terbaik saat di dunia itu untuk Tuhan. Karena apa? Yang terpenting itu saat nanti kita bertemu atau tidak dengan Tuhan. Yang terpenting itu kesudahannya nanti, saat kita bertemu dengan Tuhan, saat Tuhan menyambut kita, memeluk kita. Itu yang terpenting. Kita akan renungkan ayat di Alkitab ya, tulisan dari para rasul. Kita akan baca di Matius 9 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Ditulis juga di Markus Markus 2 ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya kalau di Markus orang lumpuh disembuhkan. Sama kayak Matius judul perikopnya. Nah, nanti kita akan baca di Lukas. Lukas di 5 ayat 17 sampai 26. Judul perikopnya sama ya, berarti ketiga-tiganya orang lumpuh disembuhkan. Kita akan baca ya. Kita akan baca ketiganya. Kita akan baca yang pertama di Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Kita baca. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kita akan baca di Markus. Judul perikopnya sama, orang lumpuh disembuhkan. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahwa di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga tempat duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya
bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Ini yang nulis Markus. Sekarang kita akan baca di Lukas. Judul perikop sama di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Ini dialami oleh Tuhan, di mana saat itu Tuhan memberikan firman ya di Markus sama di Lukas. Dikatakan Tuhan memberikan firman. Ada juga orang-orang Farisi, dikatakan dari Galilea, dari Yudea, berkumpul untuk mendengarkan Tuhan berfirman. Nah, di sini yang benar-benar luar biasa, saat Tuhan mengetahui pikiran dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka, kalau bahasa Jawa, batin ya. Mereka berkata dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Dan Yesus mengetahui ya pikiran tersebut. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?" Amin. Ini Tuhan kita bisa mengetahui pikiran manusia lain. Amin ya. Yang kita garis bawahi ya, Tuhan saat menyembuhkan ini berada di depan orang-orang. Berbeda dengan kemarin waktu menyembuhkan anak dari Yairus ya. Yesus berkata waktu orang lumpuh itu diangkat ke Tuhan,
dari ini ya, dari atap karena saking penuhnya. Ini cerita sebenarnya sering kita lihat ya, bahkan gambar-gambar di dulu waktu saya sekolah minggu itu banyak banget. Jadi atap dibuka, terus orang lumpuh diturunkan, itu kita sering baca dan sering 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 lihat gambar-gambarnya. Tapi kalau kita renungkan ini lebih lagi, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosa orang, Tuhan tidak tidak mengatakan berjalanlah sana langsung gitu, enggak, tapi Tuhan memberi penghiburan kepada orang itu, dosamu sudah diampuni. Tuhan memberikan, berarti ada sesuatu yang dilihat dari orang tersebut, entah orang tersebut mengalami sesuatu dalam hidupnya yang menyebabkan dia sakit, atau ada sesuatu hal di hidup orang ini yang membuat dia tidak bisa berjalan. Dan Tuhan langsung mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan karena saat itu ada ahli Taurat dan orang Farisi langsung ini ya, dalam hati tapi ya, ini orang ini menghujat Tuhan. Yang dapat mengampuni itu Allah. Kenapa manusia bisa mengampuni? Ya karena saat itu ahli Taurat sama orang Farisi tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah, pemilik dunia ini. Ini yang yang perlu kita garis bawahi apa? Tuhan mengajarkan banyak orang yang mengalami sakit karena berbeban berat, karena merasa dosanya tidak diampuni. Walaupun sudah mendengar cerita tentang Tuhan itu sudah meninggal loh 2000 tahun lalu untuk mengampuni dosa manusia. Tapi banyak orang yang masih merasa terhakimi. Oh, saya itu berdosa, saya bersalah, sehingga menyebabkan badannya itu sakit. Itu banyak dialami orang juga. Ini orang terkena badannya ya, tidak bisa berjalan, tapi ada orang lain karena merasa dia bersalah atau telah melakukan kesalahan tapi malu untuk mengucapkan minta maaf atau apa. Jadi yang terbeban itu, yang kena sakit itu di pikirannya atau dikena yang lainnya. Kan kita juga pernah dengar ya, ada orang yang sakit karena punya masalah atau apa kayak gitu. Dan Tuhan ini benar-benar berbeda sama yang kita baca kemarin. Di sini Tuhan langsung bilang dosamu sudah diampuni. Karena saya juga pernah merasakan ya, gimana rasanya tidak bisa berjalan. Waktu itu saya mencoba food combining sama enema kopi. Saya sudah baca kalau tubuh kita ada sesuatu, itu detoxnya tuh macam-macam, tergantung apa yang ada di tubuh kita. Waktu itu saya mencoba enema kopi dan food combining, badan saya sehat, walaupun saya gebuk waktu itu, tapi saya sehat, saya jarang sakit. Saya juga menjalani hari-hari seperti biasa. Nah, tapi kalau yang saya ingat dulu, sering kali yang saya rasakan, kalau saya gedeglek ya kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia terkilir ya, itu jalannya lama, 1 minggu 2 minggu lebih, itu harus dipijet
Nah, penyembuhannya 1 minggu lebih, hampir 2 minggu, kadang-kadang 2 minggu lebih. Sakitnya tuh berasanya lebih lama lagi ya untuk menghilangkan ini ya, lebamnya atau apa kayak gitu. Nah, waktu itu waktu enema saya benar-benar, kalau kehujanan ya waktu itu, kehujanan saya pasti nggak bisa jalan. Sore kehujanan atau pagi kehujanan, malamnya kakinya sakit, pagi nggak bisa jalan. Kalau nggak minum ada obat ya yang ini, bisa seminggu lebih nggak bisa jalan. Itu berkali-kali kayak gitu. Puji Tuhan, setelah karena saya baca ini sekilas informasi saja ya. Jadi biar teman-teman tahu, kalau saya tuh pernah merasakan tidak bisa jalan, jadi rasanya tuh saya tahu. Nah, itu kejadiannya berkali-kali. Jadi tapi saya tetap melakukan enema, tetap food combining ya, karena saya sudah baca efeknya kalau food combining sama enema itu apa. Jadi tubuh kita kan dibanjiri dengan enzim ya, enzim dari sayur, buah-buahan. Jadi segala sesuatu yang dari tubuh yang tidak baik itu akan dilawan oleh enzim tersebut, dari sari-sari, dari vitamin, dari enzim, dari apapun, dari sayur atau buah kayak gitu ya. Itu akan dilawan. Nah, puji Tuhan saya mencoba. Nah, tetap saya ini ya, tetap saya lakukan. Nah, kemudian waktu itu saya ke Jakarta kan, saya juga melakukan enema. Jadi melakukan enema juga tetap di sana. Nah, saya juga kepikiran nanti kalau di Jakarta waktu itu mau cari kerja kan, gimana kalau ini ya, apa namanya, sakit lagi kalau kehujanan kayak gitu. Ternyata waktu di Jakarta, cuma waktu datang ke kereta ya, kalau di kereta kan kaki ditekuk ya, kita harus duduk lama kayak gitu. Itu emang sakit banget, hampir nggak bisa jalan. Tapi puji Tuhan, waktu berjalan waktu saya nggak menyadari pernah terkilir, tapi paginya langsung bisa jalan. Puji Tuhan banget. Padahal waktu sebelum enema atau sebelum ini, saya sampai nggak bisa jalan. Waktu terkilir kayak gitu sampai harus istirahat 1 minggu lebih, kadang-kadang 2 minggu atau 2 minggu lebih. Itu sering banget saya alami. Nah, dan sekarang kalau saya terkilir, paling 1 hari sakitnya, 3 hari udah hilang. Langsung bisa jalan, walaupun sakit tetap bisa jalan. Itu apa namanya, puji Tuhan banget. Ini sekalian info saja ya. Jadi waktu kemarin detok itu ternyata benar-benar ada ya sesuatu, kalau kita terkilir dan sakit itu berarti ada sesuatu yang salah di aliran darah kita. Nah, ini sekalian info saja. Jadi saya tahu rasanya tidak bisa jalan, benar-benar ini ya. Nah, orang lumpuh itu tidak bisa jalan sama sekali, bukan karena akibat sesuatu, tapi benar-benar tidak berfungsi. Dan Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Bangun. Hai saudaraku, kalau di Lukas dikatakan dosamu sudah diampuni. Dan kemudian Tuhan berkata lagi di Lukas dikatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini benar-benar apa ya namanya, berbeda ya, berbeda dengan saat orang sakit kusta itu, atau anak dari Yairus, atau ini ya, orang kusta, pengemis tersebut, Bartimeus, Yairus, polanya beda-beda ya. Kalau kita renungkan beda-beda ya. Waktu itu di kejadian ini Tuhan tidak ditertawakan, karena ini ya sudah banyak mujizat yang sudah dilakukan.
Sehingga apa namanya, Tuhan tidak ditertawakan tapi Tuhan dibatin ya kalau bahasa Jawanya seperti itu. Ini benar-benar untuk kita renungkan. Tuhan itu menyembuhkan orang dengan berbagai macam cara. Ya, kita baca lagi ya. Sekarang waktu menyembuhkan ini, Tuhan tahu bahwa ada dosa yang dilakukan orang itu sehingga dia tidak bisa berjalan. Dan Tuhan tahu itu. Dan orang sekarang sudah waktu Tuhan menyembuhkan orang ini, Tuhan tidak ditertawakan ya, tapi Tuhan dibatin. Tapi ini benar-benar menjadi renungan bagi kita. Jadi ada dosa yang orang lumpuh itu lakukan sehingga membuat dia tidak bisa berjalan, dan Tuhan itu mengetahuinya. Dan Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni. Berarti ada suatu hal di orang itu ya yang mengganjal hatinya juga, yang membuat dia tidak bisa berjalan. Ini benar-benar mengajarkan kita juga. Saat kita berdoa untuk orang lain, kita juga memberikan berita sukacita yang Tuhan Yesus berikan, bahwa dosa umat manusia itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, sehingga tidak ada beban bagi orang-orang tersebut. Sehingga saat kita doakan, ada sukacita di dalam hati mereka yang membuat Roh Kudus bekerja. Karena dia apa? Karena dia merasa dosanya sudah diampuni. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal hatinya, yang membuat mujizat itu tidak bekerja di dalam mereka atau di dalam kita. Jadi kita seperti Tuhan Yesus ini, kita harus mengatakan pada diri kita bahwa dosa kita itu sudah diampuni. Sehingga apa? Sehingga mujizat terjadi dalam hidup kita. Ini harus kita garis bawahi ya. Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, bangunlah dan berjalanlah. Dosamu sudah diampuni, berbeda dengan ketika Tuhan Yesus mendoakan yang lainnya. Dan saat itu Tuhan Yesus benar-benar melakukannya di depan orang, dan orang itu berjalan. Amin ya. Amin ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana saat kita mendapatkan sesuatu hal yang menghalangi hidup kita, kita harus mengimani bahwa dosa kita itu sudah diampuni. Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu bagi kita. Sehingga apa? Kita tidak dihakimi orang-orang lagi. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pasti ada orang-orang yang menghakimi, yang membuat kita lumpuh, tidak bisa melakukan hal sesuatu. Kenapa? Dihakimi oleh dosa-dosa, dihakimi oleh orang-orang. Sehingga talenta kita tidak bisa digunakan maksimal. Kenapa? Karena kita selalu dihakimi oleh, tidak tahu kalau kita menghakimi diri sendiri, bisa saja sehingga segala talenta yang Tuhan beri tidak bisa kita maksimalkan. Atau dihakimi orang-orang sekitar kita, sehingga hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita tidak terjadi karena kita hanya fokus kepada orang-orang yang menghakimi tersebut. Ini benar-benar bahan renungan bagi kita. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam itu harus berbaur dengan orang lain agar rasa asinnya bisa dirasakan, agar Roh Kudus di dalam diri kita bisa dirasakan orang lain. Dan kita adalah
pelita ya yang harus diletakkan di atas gantang. Dan kalau kita tidak melakukan sesuatu tersebut, kemungkinan besar karena kita merasa berdosa, sehingga tidak layak, sehingga apa? Talenta kita lumpuh, tidak bisa digunakan. Karena kita menghakimi diri kita sendiri atau orang lain menghakimi kita. Ini benar-benar sebagai perenungan kita ya. Amin. Yesus luar biasa ya. Dosamu sudah diampuni. Orang itu berjalan. Dan kita sudah diampuni. Kita harus tahu itu. Kita tahu, tapi kita juga benar-benar menerimanya. Jangan izinkan orang lain menghakimi, atau diri kita sendiri bakal menghakimi diri kita sendiri. Kita menghakimi diri kita sendiri sehingga apa? Talenta yang Tuhan berikan tidak bisa maksimal. Atau orang lain menghakimi diri kita sendiri. Tidak. Jangan sampai itu kita lakukan. Karena kita bertanggung jawab untuk semua talenta yang Tuhan berikan kepada diri kita. Kita harus menempatkan diri ke orang-orang yang dapat mendukung talenta kita untuk bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dosa kita sudah diampuni. Amin. Dan saat orang Farisi atau ahli Taurat itu seperti orang-orang sekitar kita ya, yang menghakimi, yang melakukan hal-hal yang membuat kita tidak bisa menggunakan talenta kita untuk Tuhan, itu akan menjadi urusan bagi Tuhan. Itu urusan mereka sama Tuhan. Tapi kita harus seperti orang tersebut, bahwa kita harus tahu bahwa kita tuh sudah diampuni. Sehingga segala hal yang lumpuh dalam diri kita atau orang-orang itu bisa digunakan secara maksimal. Itu harus kita beritakan juga ya. Amin ya. Amin. Ini benar-benar hal yang luar biasa ya. Bahkan sakit karena dosa itu ada. Ini Tuhan mengatakan sendiri. Dan itu benar-benar memberi pengajaran bagi kita ya. Kita harus benar-benar yakin, benar-benar percaya dosa kita itu sudah diampuni. Sehingga segala sesuatu di diri kita itu bisa digunakan secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Sakit pun bisa karena apa ya? Karena merasa bersalah, karena dosa. Itu Tuhan sudah mengajarkannya. Amin ya. Dan kita berdoa, dalam tubuh kita hal-hal yang lumpuh atau dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa dipergunakan ya untuk kemuliaan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk menempatkan diri kita di tengah orang-orang yang takut Tuhan, yang tidak membuat diri kita atau potensi dalam diri kita lumpuh. Kita berdoa minta hikmat dari Tuhan. Amin ya. Amin, benar-benar luar biasa. Dosa kita sudah diampuni. Kita harus percaya, kita harus imani itu. Dosa kita sudah diampuni. Amin. Terima kasih benar-benar pengajaran yang menguatkan kita ya. Saat kita mendoakan atau berdoa untuk diri kita sendiri atau orang lain, kita harus mengingatkan diri kita dan mengingatkan orang lain bahwa segala dosa kita tuh sudah diampuni oleh Tuhan. 2000 tahun lalu Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, berkorban bagi kita, sehingga tidak ada lagi penghakiman. Amin ya. Kita akan ini luar biasa ya, luar biasa, benar-benar menguatkan ya cerita-cerita mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Matius. Terima kasih kepada mereka karena apa? Karena sudah mencatat cerita-cerita nyata yang benar-benar Tuhan lakukan untuk menjadi penguatan bagi kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan kamu akan melakukan mujizat yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Ini benar-benar memberikan pengajaran dan penguatan. Kita ucapkan lagi terima kasih kepada Matius, Markus, dan Lukas. Karena beliau-beliau ini benar-benar menjadi berkat bagi kita ya. Sehingga kita bisa mendengar semua cerita-cerita yang sudah Tuhan Yesus lakukan ya. Puji Tuhan. Kita benar-benar menerima anugerah kasih karunia.
Terima kasih untuk semua cerita-cerita ini benar-benar menguatkan kita, benar-benar mengarahkan dan menguatkan kita. Ini kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Terima kasih Yesus untuk hal-hal yang luar biasa yang telah kau lakukan Tuhan. Terima kasih Yesus karena kau telah memanggil rasul-rasul-Mu Tuhan, sehingga hal-hal yang kau lakukan, hal-hal yang luar biasa tercatat Tuhan di Alkitab Tuhan, sehingga kami bisa membaca, merenungkan Tuhan, mencontoh iman-iman dari orang-orang yang sudah kesembuhan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kiranya setiap perkataan Tuhan, hal-hal yang diceritakan di Injil, di Alkitab ini Tuhan, bertumbuh berakar kuat dalam roh hati kami Tuhan, jiwa kami Tuhan, untuk bisa menjadi berkat surgawi, berkat duniawi Tuhan bagi kami dan orang sekeliling kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan, dan biarlah Yesus hal-hal baik Tuhan yang terjadi atas diri kami dan seluruh bumi ini Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi seperti-Mu Tuhan, untuk mencontoh semua hal yang telah Kau lakukan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk hal-hal yang luar biasa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Kau benar-benar nyata, benar-benar ada Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus, luar biasa Tuhan. Perkenanan-Mu, pernyataan-Mu yang benar-benar nyata dalam hidup kami Tuhan, kami ucapkan puji syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami serahkan hari-hari kami Tuhan, hari ini dan sampai kesudahnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.